kita ngadain maulid begini, Bapak Ibu sekalian, itu ada yang mempertanyakan, ini maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para habaib, ini dalilnya mana? Sering nggak Bu dengar begitu? Ada tetangga sebelah kita yang sering begitu. Saya tiap kali posting saya kegiatan misi maulid di sini, terus ada pertanyaan, ini dalilnya mana nih? Tolong sebutkan. Nggak pernah saya ladeni biasanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjelaskan buat orang yang mau dengar aja, ya Bu. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Panitia dan seluruh panitia acara Maulid Nabi Masjid Al-Bakri, mata'ana Allahu la hayatihim wa nafa'ana Allah bi'ilmihim wa amalihim ajma'in. Amin. Yang saya hormati dan juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, DKM, para imam, kemudian juga para pengurus Masjid Al-Bakri, mata'ana Allahu la hayatihim wa nafa'ana Allah bi'ilmihim wa amalihim ajma'in. Amin. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari PT Bakri Amanah dan juga seluruh jajaran pengurusnya, kemudian juga para asatidzah yang tadi sudah menyampaikan ceramahnya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah dengar ceramah, ini saya tinggal Fatihah aja tutup ya. Ya Bu, udah banyak yang ceramah, tapi nanti tinggal Fatihah saja. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan tadi saya sering mengisi ibu-ibu, maksudnya ceramah depan ibu-ibu, ini saya terus terang jarang. Jadi mohon maaf kalau agak grogi ya Bu ya. Biasanya saya ceramah di depan bapak-bapak, depan para pemuda, Majelis Rasulullah SAW. Itu biasanya ibu-ibunya di atas nggak kelihatan, kalau ini kelihatan. Jadi kalau saya agak beda dengan kiai ya Masya Allah ya, luar biasa semangatnya, kalah saya menjadi kalah beliau.
Ya, baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, pertama saya mohon maaf karena saya menyangka mengisi ini adalah karena di situ Masjid Al-Bakri, PT Bakri Amanah itu orang perusahaan. Ya bakal saya ceramahin, jadi pakaiannya rada nyantai. Kalau tahu ibu-ibu saya resmi pakai jubah, imamah. Kalau bapak-bapak ya begitu saya pakaian, cuman karena orang perusahaan ya agak santai dikit tahunya itu, jadi salah pakaian. Pakaiannya terlalu nyantai. Ya, kemudian yang kedua, sedianya sebenarnya pagi ini saya ada acara ya dengan Pemprov DKI, ya jadi acara penandatanganan markas Majelis Rasulullah SAW, yang mohon doanya ya, kerjasama dengan Pemprov harusnya jam 8 pagi tadi. Saya ngobrol sama pengurus DKM dan sebagainya dari PT Bakri Amanah beberapa hari yang lalu, mungkin nggak acaranya ditunda, nggak bisa itu undangan udah disebarin. Jadi acara penandatangannya yang ditunda nanti siang. Jadi saya izin Bapak Ibu sekalian dengan tidak mengurangi rasa hormat, selesai ceramah langsung pamit ini, karena saya harus ke utara, Jakarta Utara, mudah-mudahan nggak macet, sempat untuk penandatanganan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan ceramah dari Ibu Ustadzah dan juga dari Kiai. Saya hanya ingin menambahkan, pertama adalah saya ingin menyampaikan, seringkali kita ngadain maulid begini, Bapak Ibu sekalian, itu ada yang mempertanyakan, ini maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para habaib, ini dalilnya mana? Sering nggak mau dengar begitu? Ada tetangga sebelah kita yang sering begitu. Saya tiap kali posting saya kegiatan misi maulid di sini, terus ada pertanyaan, ini dalilnya mana nih? Tolong sebutkan. Nggak pernah saya ladeni biasanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjelaskan buat orang yang mau dengar aja. Ya Bu, kalau yang nggak mau dengar nggak usah biarin. Kalau ditanya bilang jalan aman bang, walaupun amalukum, assalamualaikum. Ya, buat kami amal kami, buat kamu amal kamu silakan. Ya, nggak ada masalah. Tapi buat yang mau dengar, kita perlu tahu dalilnya maulidnya. Bapak Ibu sekalian, apakah kita mengadakan acara seperti ini ya memperingati, dalam rangka memperingati lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada dalilnya? Saya jawab ada dalil. Coba tunjukkan dalilnya dalam Quran. Ada dalam Quran. Wah, saya baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas nggak nemu deh. Ya berarti ente bacanya salah. Kalau ente baca benar-benar, nemu banyak. Mana contohnya tunjukkan. Salah satunya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, menginjak takut. Mungkin tadi saya injak, badan saya keberatan loh. Harus dikecilin. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menjelaskan surah Maryam. Ibu itu tahu surah Maryam? Surah keberapa, Bu? Nah, loh. Ketika Ibu Ustazah, Quran itu jangan nggak dibaca-baca. Surah Maryam surah yang ke-19. Ibu-ibu sekalian, di surah Maryam ayat yang ke-33, ya, surah ke-19 ayat ke-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Kenal Nabiullah Isa, Bu? Nabi Isa kenal di mana? Di Quran deh. Saya kan baca Quran, nggak ada di situ, masa nggak ada. Ya. Di dalam surah Maryam ayat ke-33 Allah berfirman tentang Nabiullah Isa yang berkata ketika dia lahir, ya,
Ibu-ibu tahu ketika Nabiullah Isa lahir itu umurnya berapa? Bayi kalau lahir umurnya berapa? Iya, baru 1 hari, ya. Baru beberapa hari itu bayi nongol, ya tahu nongol bu? Oh, Jakarta nongol. Kemudian brojol, ya. Baru brojol beberapa hari, tiba-tiba Nabiullah Isa itu berbicara. Ketika ditanya sama orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel itu nanya, wahai Maryam, ya Maryam, kenapa anda ini sekarang kok bisa hamil begini punya anak? Ya, wahai keturunannya Nabi Harun, maka ada Abu Kibrasau, wa maka ada Ummu Kibariyah. Bapakmu itu bukan orang tukang main perempuan, ibumu itu juga bukan wanita pelacur. Kenapa kamu hamil gak ada bapaknya, gak ada suaminya? Ibu-ibu sekalian, luar biasa. Sayyidatina Maryam alaihissalam dalam keadaan begitu, sudah dia gak ada suaminya, dikasih sama Allah ujian punya anak, gak ada suami, lalu hamil, lalu pas lahir dicaci maki seperti itu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Maryam, tunjuk kepada bayi yang baru lahir bu, bayi masih merah, ya, ditunjuk sama Sayyidatina Maryam mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang Bani Israel itu nanya lagi, bagaimana kita bisa bicara sama anak baru lahir begini? Maka fil mahdi soriyah, baru lahir masih kecil begini berapa hari, nggak bisa ngomong. Tiba-tiba bayi itu berbicara, ibu sekalian, qala inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah, atani al-kitab, saya nanti akan diberikan kitab oleh Allah. Namanya kitab apa bu? Wa ja'alani nabiyya, saya nanti akan dijadikan nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir beliau katakan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya. Dan keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, pahala, kedamaian, ketenangan, keberkahan pada hari saya dilahirkan, pada hari saya diwafatkan, dan hari nanti saya dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bilang pada saat Nabiullah Isa lahir ada keberkahan, pahala, ya, kemudian juga kedamaian, ketenangan, itu siapa yang bilang? Nabi Isa masih kecil. Kalau Nabi Isa pada saat lahirnya ada keberkahan, Nabi Muhammad ada nggak bu? Sallallahu. Itu cara berpikirnya, ya. Terus saja mau dari Bahlul. Tahu Bahlul bu? Begitu kan kata Nabi Isa, saya mau dengar kata Allah. Itu kan kata Nabi Isa, namanya Nabi terdahulu. Saya mau dengar Allah bilang pada hari lahirnya Nabi itu ada keberkahan. Saya bilang buka 15 ayat sebelumnya, surah Maryam ayat ke-15. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian, berbicara tentang kelahirannya Nabi Yahya. Yang bicara siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kata Allah, keselamatan, keberkahan, pahala, kebahagiaan pada hari Nabi Yahya dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu. Jadi kalau dikatakan lahirnya Nabi itu ada keberkahan apa enggak, itu Quran yang bilang, ya bu. Ini orang nanya lagi, itu dalam Quran ada nggak dalam Sunnah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang itu susah kalau memang udah nggak mau menerima, banyak aja alasannya, ya bu. Ada nggak yang mau di sini? Ajukan tangan.
Nggak ada bib, ini mau pecinta maulid semua bib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, di dalam sunnah ada enggak? Bib, tapi syarat hadisnya harus sahih. Marhaba, saya bilang. Kalau saya sampaikan hadis yang sahih, kamu mau terima apa enggak? Tergantung, bib. Kalau tergantung nggak usah. Udah, gua balik. Enggak, bib. Ilmu jangan sembunyikan, bib. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, tapi buat apa sebelum kalau untuk mujadalah, debat? Ya, pokoknya kita dengar, nanti kita akan ikuti habib kalau memang itu sahih. Dalam Sahih Muslim, saya katakan, saya ulangi ibu sekalian, dalam Sahih Muslim, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa engkau wahai Rasulullah berpuasa hari Senin dan hari Kamis? Apa jawab beliau? Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena hari Senin itu saya dilahirkan dan saya diangkat menjadi Rasul. Dalam riwayat lain, dan saya diturunkan Quran. Jadi ada beberapa. Tapi di situ dikatakan hari lahirnya beliau buat. Berarti kalau kita adakan seperti ini ibadah boleh nggak, Bu? Nah, Rasul ada puasa hari kelahiran beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata mereka bib terakhir. Apa lagi? Udah Quran sudah, hadis sudah. Bib, ada enggak para sahabat mengutamakan mengadakan sesuatu pada saat lahirnya Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Hadirin wal hadirat, saya bilang ini jawaban terakhir. Habis ini saya nggak mau ngomong lagi. Kalian ini namanya banyak, terus nanti dicari, terus kemudian dicari lagi nanti dalil untuk menghantam. Bukan memang niatnya mau nerima. Saya bilang ada. Mana dalilnya? Ibu-ibu tahu perayaan tahun baru Islam? Peringatan tahun baru Islam itu kapan, Bu? Tanggal 1 bulan Muharram. Saat mau menentukan awal tahun baru dalam Islam, para sahabat itu bermusyawarah. Bermusyawarah, bapak-bapak sekalian. Kapan? Gimana cara kita menentukan awal tahun baru untuk umat Islam? Biar beda sama Nasoro, sama Yahudi. Ya. Ada yang mengajukan kalau itu kita pakai hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu usulan pertama. Usulan yang kedua, jangan kita pakai aja pada saat beliau diangkat sebagai Rasul. Ya, jadi kelompok kedua bilang pakai aja pada saat beliau diangkat sebagai Rasul. Yang ketiga bilang jangan, pakai aja pada saat kita hijrah ke Madinah, tahun baru hijrah. Yang keempat bilang jangan, pakai aja saat wafatnya Rasulullah SAW, supaya kita ingat terus wafatnya Rasulullah. Akhirnya setelah musyawarah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, diputuskan untuk tahun baru Islam itu menggunakan saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tahun baru kita Muharram. Tapi apa mustafad min hadal adab? Apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Menunjukkan hari kelahirannya disebut tadi untuk dijadikan satu momen yang mulia. Hampir-hampir penentuan tahun baru Islam itu pada saat hari lahir. Kalau sahabat aja ngusulin begitu, nggak ada yang bilang itu bid'ah. Sahabat nggak bilang itu, bahkan diusulkan, lalu didengar, ditampung bahwa yang disepakati adalah pada saat hijrah ke Madinah. Tidak apa-apa, tapi nggak ada yang bilang jangan hari lahirnya itu bid'ah. Enggak ada itu gitu. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, yuk kita saling menghargai. Anda merayakan apa
mengadakan maulid silahkan, yang enggak juga silahkan, tapi jangan saling berantem, jangan saling memvonis, apalagi menyatakan itu bid'ah di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi saya sebutkan di dalam Quran ada isyarat, di dalam hadis sahih ada isyarat, dalam akar sahabat ada isyarat. Mungkin nanti mereka nanya lagi, kalau kemarin sih nggak nanya, tapi mungkin ada yang nanya, tapi baca maulid itu Barzanji, Burda, Simtut Bural, apalagi Diba, Diaulane, Asyarabut Tahur, itu dalilnya mana? Kalau ada yang begitu lagi nanya, susah kita. Semua ditanya dalil. Bapak Ibu sekalian, ini saya pakai begini belum tentu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita berusaha mengikuti. Tapi kalau ditanya persis nggak tahu kita. Tapi ini sekarang ada orang yang semuanya harus persis sama Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ditanya kita baca yang seperti itu dalilnya apa? Saya sampaikan sekali lagi yang saya sampaikan hadis sahih. Ya. Di dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Saya ulangi, Sahih Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih indal muhadditsin, disepakati kesahihannya menurut para ahli hadis. Dikatakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu orang menyampaikan syair-syair memuji tentang Rasulullah, tentang perang Badar, tentang segala macam, tentang Islam. Ya. Salah satunya yang terkenal adalah Sayyidina Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Hasan pada masa Umar ibn Khattab menjadi khalifah, Sayyidina Umar, beliau mengucapkan syair seperti itu di Masjid Nabawi. Sayyidina Umar melotot. Artinya apa? Beliau menganggap ini sesuatu yang enggak ada pernah dicontohin sama Rasul. Sayyidina Hasan langsung berdiri, terus beliau bilang, jangan Anda melotot kepada saya, wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, saya pernah berdiri di sini, di tempat ini bersama orang yang lebih mulia dari Anda, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya menyampaikan syair-syair tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, ya Allah, tolonglah lidah Hasan ini dengan Jibril alaihissalam. Wahai Abu Hurairah, bersaksi apa enggak? Kamu pernah melihat dulu. Kata Abu Hurairah, benar, saya jadi saksi. Setelah itu Sayyidina Umar enggak pernah ganggu lagi. Sayyidina Hasan bersaksi. Jadi kita kalian di bawah, apa salahnya? Oh, tapi saya enggak mau punya, enggak apa-apa, enggak mau. Tapi jangan kemudian di neraka. Yuk kita saling menghormati. Anda mau lakukan silahkan, enggak silahkan, tapi kita saling menghormati. Kita adalah sesama muslim, Bapak Ibu sekalian. Saya melakukan begitu, dalilnya itu. Oh, saya enggak meminta apa-apa, silahkan. Asal jangan saling memvonis. Ini terus-terusan. Oh, ini apa dalilnya? Ini apa dalilnya? Allah. Nah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, itu pendapat dari Quran, dari Sunnah, dari akal sahabat, juga dalil tentang syair. Mungkin ada yang nanya, lalu perayaan Maulid Nabi ini siapa yang pertama kali melakukan? Atau di dibilang itu yang melakukan pertama Syiah, itu tuduhan yang kecil, luar biasa kecil. Zolim orang-orang itu. Nanti dia berhadapan dengan Allah nanti di hari kiamat. Yang pertama kali mengadakan maulid adalah namanya Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Quburi rahimahullah ta'ala. Seorang ulama sunni yang kuat kesunahannya, dipuji oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abu Sa'id ini seorang raja yang adil, ya, aliman, seorang raja yang alim. Wa kana ya'malu al-maulid al-kabir fi Rabi'il Awwal, dan beliau melakukan maulid besar Rasulullah SAW pada bulan Rabi'ul Awal. Yang bilang begitu adalah siapa? Imam Ibnu Katsir. Kalau kita baca kitab tafsir, itu banyak orang-orang
terutama tetangga sono itu sukanya baca kitab Imam Ghazali. Buat imamnya sendiri bilang begitu. Ya. Dia melakukan maulid besar Abu Sa'id. Mudah-mudahan dia adalah seorang yang adil, seorang yang sunni, ya, rahimahullah. Didoain lagi sama Imam Ibnu Katsir. Bukan hanya itu, Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau juga menyampaikan seperti itu. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa kana sunniyan mutafaqqihan. Abu Sa'id itu seorang sunni yang kuat megang sunniah. Itu Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Imam Ibnu Katsir pengarang kitab tafsir Al-Qur'an, Imam Adz-Dzahabi pengarang ahli hadis, Hafizul Hadis, mengarang kitab Mizanul I'tidal, itu pegangan untuk para ahli hadis. Itu beliau muji. Lah sekarang ada orang-orang zaman sekarang yang nggak tahu hafal berapa hadis. Bid'ah di neraka, ya udah. Berarti Imam Ibnu Katsir yang muji juga di neraka. Wah, Imam Adz-Dzahabi di neraka. Mereka memuji dan bahkan menyatakan dia pertama melakukan maulid, berarti membolehkan. Hadirin Allah, ini mungkin beberapa ilmu yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya ini mohon maaf Ibu-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, kalau ceramah ini memang nggak bisa lawak saya. Cukup lawak tadi Kiai sama Ustazah. Saya ini kalau ceramah serius, lihat aja di televisi. Kalau saya ngisi di Islam Indah atau di Damai Indonesiaku, Cahaya Hati, Hafiz Indonesia STI, itu selalu serius, nangis, ya. Bawaannya begitu, jadi mohon dimaafkan ya Bu. Nggak bisa terus gimana bisa belajar sama Kiai. Gimana tadi caranya syair-syair itu, Masya Allah. Kalau saya serius, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya. Nafa'ani wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini ilmu bukan untuk debat. Ini ilmu saya sampaikan supaya saya tidak dianggap takumul haqqa wa antum ta'lamun. Menyembunyikan ilmu padahal kita tahu. Dan kita nggak usah berdebat sama mereka, yang penting kita tahu ini dalil Qur'annya, ini sunnahnya, ini athar sahabatnya, ini pendapat ulama-ulama terdahulu tentang maulid, sehingga kita merasa tenang tentram dengan pendapat para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa lama-lama karena dari sini harus mengejar ke Jakarta Utara, ya, dengan segala kemacetannya. Penandatanganan itu nanti jam 1, ya, jadi saya izin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau ada yang benar yang saya sampaikan tadi, maka al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu hanya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah untuk diri saya dan kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa ta'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.